Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pengurus, kemudian pengawas dan pengelola Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati Kota Semarang dan seluruh anggota yang berbahagia. Puji syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Bapak Ibu dari KSP Sekawan Abadi Sejati berhasil melaksanakan RAT dengan cara daring meskipun di masa pandemi seperti ini. Dan tentu saya mengucapkan selamat karena RAT dilaksanakan pada awal bulan atau awal tahun. Bapak Ibu semua yang saya hormati, beberapa hal yang saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di masa pandemi ini banyak koperasi yang mengalami pasang surut. Dalam setahun ini kita bisa menerima 800 lebih laporan yang mengatakan koperasi terdampak. Tetapi keterdampakan koperasi pada masa pandemi ini berlangsung beberapa bulan dan saat ini banyak koperasi yang sudah beranjak naik kembali. Mudah-mudahan dan saya berharap Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati juga mengalami hal yang sama. Kontraksi sebentar tidak apa-apa, tapi selanjutnya teman-teman yang ada di koperasi ini bergerak naik untuk kemudian maju kembali untuk menggerakkan koperasi yang ada di Jawa Tengah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu semua bahwa RAT adalah kedudukan tertinggi di dalam koperasi dan ini adalah bentuk demokratisasi koperasi yang harus dibina kemudian dipelihara secara terus-menerus. Artinya bahwa karena koperasi ini adalah demokratisasi, saya berharap sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi nomor 19 tahun 2015 yang menyatakan bahwa pada saat RAT nanti dipimpin oleh anggota. Jadi saya berharap nanti KSP Sekawan juga bisa menerapkan peraturan ini di mana salah satu anggota yang akan memimpin pelaksanaan RAT di tutup buku tahun 2020 ini. Kemudian yang berikutnya yang saya ingin ingatkan lagi adalah tentang jati diri koperasi atau prinsip-prinsip koperasi. Jadi selama ini banyak koperasi bermasalah, persoalannya adalah seringkali koperasi tidak mampu melaksanakan jati diri koperasi secara konsisten. Contohnya misalnya bahwa di dalam koperasi, dalam prinsip koperasi yang paling penting adalah tentang pendidikan perkoperasian. Mengapa pendidikan perkoperasian sangat penting? Karena dengan pendidikan perkoperasian maka koperasi sudah melaksanakan regenerasi pada kepengurusan, pengelolaan maupun kepada pengawasannya. Dengan regenerasi ini maka keberlangsungan koperasi akan dapat dijamin. Seringkali terjadi yang ada di Jawa Tengah bahwa koperasi yang tidak mampu melaksanakan pendidikan perkoperasian maka regenerasinya akan tertunda. Jika sewaktu-waktu kemudian pengurus habis, pengawas habis, belum menyiapkan regenerasi, maka koperasi itu akan oleng dan kemudian jatuh. Saya tidak berharap KSP Sekawan mengalami hal seperti ini. Oleh karena itu, prinsip pendidikan perkoperasian sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan regenerasi. Ini yang sangat penting. Jadi saya tidak ingin, karena pengalaman yang terjadi, saya pernah menemukan koperasi besar yang pengurusnya ada yang ketika saya masih TK, beliau sudah menjadi pengurus. Sekarang saya menjadi kepala dinas koperasi, beliau masih menjadi pengurus. Tentu ini bukan hal yang sehat. Ada lagi juga sebuah KUD, Koperasi Unit Desa, sampai pengurusnya tiga-tiganya habis, meninggal semua, belum menyiapkan regenerasi. Akhirnya KUD itu kemudian bubar. Nah ini hal-hal seperti ini sangat disayangkan karena koperasi sebagai gerakan masyarakat ini sangat bergantung kepada siapa yang ada di dalam gerakan koperasi itu, sehingga saya berharap pendidikan perkoperasian ini menjadi sangat penting. Kemudian yang berikutnya adalah keterbukaan dalam keanggotaan. Ini Bapak Ibu semua, saya mendengar bahwa KSP Sekawan ini keanggotaannya ada penurunan di masa pandemi ini. Saya berharap ini tidak terjadi. Saya berharap juga para anggota tetap setia kepada koperasinya. Saya yakin koperasi akan mampu membuat kebijakan supaya lebih terasa adil ketika anggota-anggota mengalami pasang surut di masa pandemi ini. Ada koperasi di masa pandemi ini justru keanggotaannya itu meningkat. Artinya bahwa koperasi ini memang cukup menjanjikan, cukup dirasa sangat penting bagi masyarakat kenapa dia kemudian bergabung meskipun di masa pandemi ini. Nah, saya berharap nanti
KSP Sekawan ini punya trik-trik, punya siasat untuk mengatasi masa pandemi ini sehingga tidak ada kontraksi dalam jumlah keanggotaan tapi justru meningkat. Karena apa? Masyarakat merasa bergantung di masa pandemi ini pada koperasi. Nah, ini yang beberapa prinsip yang tentu sangat penting selain prinsip-prinsip yang lain seperti kemitraan, kemudian atau kerjasama antar koperasi dan juga prinsip-prinsip yang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini saya ingin menyampaikan juga hal penting bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bahwa kebijakan yang sangat penting adalah bagaimana pemerintah memberikan peluang yang sangat besar kepada usaha mikro dan kecil dan koperasi untuk kemudian terlibat dalam misalnya pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjadi rantai pasok bagi industri-industri besar. Nah, ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi koperasi maupun usaha mikro kecil untuk terlibat di dalamnya. Persoalannya teman-teman koperasi, saat ini usaha-usaha mikro ketika mereka didorong untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, mereka seringkali tidak punya modal. Saya pikir inilah sebetulnya momentum penting yang bisa diambil oleh koperasi simpan pinjam manapun termasuk juga Sekawan untuk bisa membantu usaha-usaha mikro ini mengakses peluang pasar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang saat ini di Jawa Tengah sudah kita mulai untuk 40% minimal pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah oleh usaha mikro kecil dan koperasi. Nah, bagaimana KSP bisa memberikan pembiayaan kepada teman-teman UKM supaya mereka bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kita juga berharap koperasi simpan pinjam Sekawan ini sudah mulai beranjak ke digital, full digital, karena dengan digitali dalam koperasi atau digitalisasi koperasi, kita berharap koperasi akan semakin menjadi lembaga terpercaya. Kenapa digital? Karena dengan digital dari mulai pemasukan dan pengeluaran koperasi itu akan bisa terpantau secara real time, sehingga koperasi bisa mempertanggungjawabkan keuangannya secara terbuka dan akuntabel kepada anggotanya. Nah, saya berharap KSP Sekawan juga sudah memulai dengan digitalisasi koperasi. Yang selanjutnya adalah yang juga sangat penting Bapak Ibu semua, bahwa saat ini kami Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah untuk membantu gerakan koperasi yang waktu itu terdampak terkait dengan likuiditas koperasi, kami membantu dengan dukungan subsidi bunga jika koperasi akan pinjam di Bank Jateng atau di BPR, maka kami akan memberikan subsidi bunga dan subsidi imbal jasa penjaminan selama 1 tahun. Mungkin nanti bisa diperpanjang menjadi 2 tahun atau 3 tahun maksimal. Kita alhamdulillah Bapak Gubernur sudah menyetujui dengan terbitnya peraturan gubernur dan keputusan gubernur terkait dengan subsidi bunga untuk koperasi. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Akhirnya saya lagi mengucapkan selamat melaksanakan RAT bagi Bapak Ibu seluruh anggota koperasi simpan pinjam Sekawan Abadi Sejati, dan mudah-mudahan RAT ini sukses membuat keputusan-keputusan yang strategis, dan saya berharap para anggota koperasi tetap loyal dan setia kepada koperasinya sehingga koperasi ini menjadi semakin besar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka RAT tutup buku tahun 2020 Koperasi Simpan Pinjam Sekawan Abadi Sejati saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.